Pertama, saya ingin menegaskan kembali tentang pentingnya apa yang harus kita lakukan ketika menyusun sebuah eh, judul penelitian atau proposal penelitian. Jadi secara umum bahwasanya judul itu meskipun tidak selalu dirumuskan pertama kali, tapi judul adalah sebuah ramuan dari gagasan atau permasalahan yang kita punya. Jadi kita punya masalah, maka judul tidak selalu diberikan di awal, tapi yang terpenting kita punya masalah. Punya masalah dulu, bukan masalah masalah individu atau masalah keluarga ya. Masalah penelitian. Lagi-lagi kalau saya menyinggung tentang masalah peneliti, masalah ini masalah seorang peneliti, masalah seorang akademisi. Nah, yang disebut dengan masalah itu adalah apa kemarin dulu yang saya sampaikan adalah apa? Yang disebut masalah apa? Gap kesenjangan antara das Solon dan das Sein. Itu penting. Masalah adalah gap antara das Solon dengan das Sein. Apa itu das Solon? Masalah jadi gap antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Jadi yang seharusnya itu adalah idealismenya sebuah teori, tapi kemudian senyatanya adalah sebuah kenyataan yang ditemukan di lapangan. Nah, gap inilah yang kemudian menjadi bahan atau inspirasi untuk memunculkan masalah penelitian. Inilah yang kemudian diteliti. Contoh das Solon itu, contoh misalkan ketika kita menemukan secara teori, misalkan ya, teori itu orang yang belajar itu pasti pintar, kan gitu kira-kira. Itu kan teorinya, orang belajar itu pasti pintar. Lalu ketika kemudian ketika kita masuk kelas, kenapa ketika ada banyak anak belajar itu kok kemudian tidak pintar? Misalkan kan gitu. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa kemudian kita bertanya, kenapa ini kok terjadi demikian? Uang secara teori orang belajar pasti pintar, tapi kenyataannya ternyata banyak orang belajar tidak malah pintar, kan begitu. Inilah yang namanya gap. Lalu gap itu kan kemudian pertanyaan kenapa. Nah, kenapa inilah yang kemudian nanti memunculkan sebuah penelitian. Nah, tinggal nanti apa yang harus dicari dari gap itu. Apa yang harus dicari dari gap. Misalkan orang belajar harus pintar, atau kemudian kenyataannya ketika belajar nggak pintar, di aspek mana? Nah, itu kemudian nanti penyempitan atau pembatasan. Orang kan ketika belajar apa? Itu yang disebut dengan identifikasi masalah. Orang belajar itu belajar apa? Oh, ada belajar aspek apa? Substansinya, ilmunya, ada belajar cara belajarnya, ada bukunya, ada waktunya. Maka kemudian yang kita teliti salah satu aspek. Maka kemudian nanti kita meneliti cara belajar. Oh, mungkin kita meneliti waktu belajar. Oh, kemudian kita meneliti apa aspek yang dibelajar. Inilah kemudian yang mendorong ini yang disebut identifikasi masalah. Nah, maka kemudian sekali lagi selalu ketika kita mau mencari sebuah masalah, masalah itu juga tidak dibuat terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit. Ini yang sering terjadi di kawan-kawan kita, anak-anak mahasiswa kita. Bikin masalah itu lebih banyak terlalu sempitnya daripada terlalu luas. Kalau terlalu luas masih mending, selama kita bisa mengargue kita ini. Tapi kalau terlalu sempit, misalnya ini terlalu sempit itu. Contoh ini contoh terlalu sempit, termasuk di lokus dan waktu. Yang paling gampang itu orang-orang tarbiyah itu begini contohnya. Meneliti tentang ini biasanya kalau pakai pengaruh misalkan ya, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi peserta didik di MTS misalkan Al-Mahbubiyah
udah kelas 7 A, wah, misalnya begitu. Udah kelas 7 A lagi, itu namanya terlalu sempit. Sudah di apa? Sudah di sekolah madrasah A, udah di kelas 7 kelas A lagi kan itu. Itu yang kemudian masalah ini dianggap terlalu sempit. Ini yang sering terjadi gitu. Kan lihat judul kawan-kawan di skripsi sebelumnya kan sering begitu. Nah, jadi maka kemudian lebih baik masalah itu kemudian dirumuskan sedemikian rupa, bukan sempitnya yang dicari tapi kespesifikan permasalahan, bukan kesempitan lokasi. Jadi yang namanya terlalu sempit itu sering terjebak di lokasi. Nah, kalau misalkan disampaikan di permasalahan, fokus di permasalahan, itu lebih penting. Misalkan begini, belajar kan sesuatu yang makna general. Belajar itu makna yang general. Tapi kemudian ketika kita rinci belajar itu apa, komponen belajar itu apa, di situ ada belajar buku, membaca, di situ ada belajar cara belajar, di situ ada waktu belajar misalkan, di situ ada metode belajar. Nah, kita spesifikkan saja, sempitkannya ke metode belajar. Nah, ini namanya kita mencoba membatasi masalah pada aspek metode belajar misalkan. Nah, jangan belajar pada umumnya, tapi di metode belajar itu menspesifikkan. Sehingga kemudian kita bisa memunculkan ketika mengkaji teori tentang belajar, fokus kepada misalkan di metode belajar misalkan begitu. Jadi maka kemudian topik masalah itu memang diajukan lebih spesifik, dan yang lebih penting lagi itu menarik dan aktual. Menarik dan aktual itu tentunya secara akademik, bukan menarik atau aktual menurut kita. Kalau kita itu kan menarik semua, yang penting ketika tema itu mampu memberikan satu penyelesaian bagi kita semua. Jadi menarik secara akademik itu apa? Nah, itu yang kemudian nanti ditunjukkan dalam ditunjukkan bagaimana posisi tema yang Anda bahas itu di tengah penelitian-penelitian yang sudah ada. Maka nanti ada subbab namanya kajian penelitian terdahulu. Maka kemudian posisi Anda itu dari penelitian-penelitian yang lain itu berada di mana posisinya. Atau ketika kemudian yang dimaksud dengan menarik akademik itu ketika kalau dikaitkan dengan penelitian yang sebelumnya itu masih berkaitan dengan posisi apakah penelitian Anda itu mengalami pengulangan apa tidak. Kalau pengulangan berarti gagasan atau masalah yang Anda itu batal. Kalau Anda tidak bisa menawarkan sesuatu yang baru dari tema yang Anda angkat ketika disandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain, maka penelitian Anda gagal. Tapi kalau Anda bisa menyajikan yang baru, maka itu yang kemudian disebut dengan novelty. Jadi Anda bisa menawarkan kebaruan dari penelitian Anda. Nah, jadi bahasa sederhananya belum banyak diteliti oleh orang lain secara akademik ya. Maka kemudian kita sebenarnya sebagai orang yang hidup di zaman sekarang itu mudah, karena tidak harus ke perpustakaan. Googling saja itu Anda langsung bisa tahu jawabannya, apakah masalah Anda sudah dilakukan atau belum. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Jadi sekali lagi, kalaupun sudah ada penelitian yang dilakukan oleh orang lain, harus pastikan Anda bisa mengambil sisi terbaru, sisi yang lebih berbeda daripada yang Anda punya. Ya, oke, kita lanjut ke selanjutnya. Jadi sekali lagi untuk judul, ini untuk mengingatkan pada Anda semua, harus, ini kata-kata yang ya, jadi diungkapkan dengan kalimat yang simple dan mampu menunjukkan
dengan jelas ketika itu ada dua variabel atau lebih, mana yang masuk variabel independen, mana variabel yang dependen. Lalu lanjut sekali lagi tekanannya, judul harus selalu menunjukkan isu yang problematik. Problematik itu apa? Problematik secara akademik, bermasalah secara akademik. Jadi kalau Anda belum bisa menunjukkan aspek problematisnya, maka pada hakikatnya Anda yang bermasalah. Jadi Anda yang harus diteliti, bukan karena Anda belum bisa menunjukkan aspek problematiknya sebuah penelitian. Karena ini bahan untuk tesis, maka sekali lagi perlu ditekankan aspek novelty, kebaruan, tidak mengulangi penelitian sebelumnya, lalu kemudian problematiknya itu di mana. Nah, hindari juga kalimat yang terkesan bombastis. Bombastis itu hanya cocok untuk sebuah buku, tapi kalau untuk penelitian itu tidak. Seperti gini, ada seorang peneliti, dosen seingat saya dulu di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, itu melakukan penelitian tentang hubungan antara ulama dan apa namanya kalau jagoan di Banten itu? Jawara, Pak. Jawara. Itu jangan debusnya yang lihat Jawara. Jadi ada seorang peneliti yang mencoba melihat bagaimana peran Jawara dan ulama. Jadi hubungan itu menarik. Lalu hubungan atau peran ulama dan Jawara dalam pengembangan kerajaan Banten ya, atau di wilayah Banten. Itu lalu judul bukunya, itu judulnya adalah Golok dan Tasbih. Ini namanya judul yang bombastis. Jadi kalau misalkan Anda melakukan penelitian, kok judulnya Golok dan Tasbih, itu nggak bisa dijadikan untuk judul penelitian. Karena golok dan tasbih adalah sebuah benda mati. Tapi sebenarnya ini kalau untuk judul buku itu bagus, golok dan tasbih. Jadi padahal penelitian, tapi kalau judul penelitian harus digambarkan variabel aslinya, yaitu dia ingin menceritakan tentang peran ulama dan peran Jawara dalam pembangunan masyarakat Banten misalkan, atau pembangunan kerajaan Banten. Nah, ada juga di daerah Jawa Timur itu pakai istilah satu tungku tiga agama. Itu juga judul buku karena nggak jelas. Sebenarnya dia ingin menggambarkan tentang misalkan relasi hubungan antar pemeluk agama dalam sebuah keluarga dengan pemeluk atau anggota keluarga yang berbeda-beda, misalkan gitu. Nah, itu judulnya harusnya itu judulnya. Halo, suara saya jelas kan? Oh, kok Ella mana Ella? Kok minta suara saya lebih keras nih? Jangan-jangan laptopnya Ella yang bermasalah nih. Jelas Pak, jelas. Jelas kan? Oh, jelas. Oh. Ya, Jadi jelas. begitu ya, paham ya? Nanti kalau mau bikin buku baru bikin judul yang bombastis. Tapi kalau untuk penelitian harus clear betul variabelnya. Oke, selanjutnya yang juga perlu saya tampilkan di dalam latar belakang. Kan biasanya bagian pertama itu adalah kalau proposal itu pendahuluan. Tapi kalau di bagian pendahuluan itu yang paling pokok sebenarnya bagaimana Anda memaparkan gagasan Anda di latar belakang. Nah, kesalahan umum dalam latar belakang itu adalah kadang kita itu tidak fokus pada pokok masalah. Jadi pembacaan terhadap sebuah fakta itu sering kesana kemari. Maka ini sebenarnya yang bisa Anda tempuh di awal itu Anda bisa melakukan atau batasi pembacaan Anda terhadap masalah-masalah yang muncul yang terkait dengan
pokok masalah yang Anda angkat. Maka menjadi penting ketika kemudian menarasikan dalam latar belakang itu sudah jelas betul masalah utama yang Anda sampaikan apa. Dan ini juga kesalahan umum di Anda itu adalah ketika menyampaikan latar belakang atau pendahuluan, data-data itu tidak ada. Data-data atau miskin data. Nah, sehingga hambar ketika baca. Orang itu sebenarnya kalau misalkan ya, orang yang jeli ketika membaca sebuah hasil penelitian, membaca di latar belakang itu lalu Anda akan bisa menemukan isu pokoknya di situ. Akan menemukan hasilnya yang sederhana itu di situ. Gambaran ini mau kemana sih? Ini mau kemana sih? Itu ada di latar belakang. Ya. Jadi kalau itu menarik maka dia akan baca bab selanjutnya. Kalau latar belakang kalau nggak menarik dia nggak akan baca. Nah, maka penting data itu kuat. Nah, maka tidak salah kemudian ketika di latar belakang itu mencoba mengeksplorasi sedikit tentang penelitian terdahulu, ya, tapi ambil penelitian yang paling menarik, yang dianggap bisa memicu inspirasi para pembaca. Jadi latar belakang itu juga menceritakan tentang kajian penelitian terdahulu. Maka perlu ada referensi. Kalau Anda nanti kuliah di UIN Jakarta, itu selalu diingatkan untuk menegaskan bahwasanya hasil penelitian Anda itu berkualitas dan juga merujuk pada literatur, maka disyaratkan minimal di dalam per halaman itu ada 5 catatan kaki. Itu pertama nih. Kalau saya hanya batasi 3 saja. Kalau di UIN Jakarta itu 5, dalam setiap halaman ada 5 referensi. Setiap halaman 5 referensi itu menunjukkan kemudian setiap halaman artikel atau tulisan yang baik itu selalu ada informasi tentang angka, apakah itu tahun, apakah itu jumlah angka statistik. Lalu yang kedua nama, selalu begitu, ada nama untuk menunjukkan kalau Anda itu tidak ngedabrus, tidak omdo, tidak omon-omon, tapi basis data. Jadi ada angka, itu bisa tahun, bisa data, statistik. Lalu yang kedua nama, kan gitu. Lalu yang ketiga itu ada pendapat tokoh atau pendapat ilmuwan. 3 itu. Nah, maka ini saya tiru untuk menunjukkan. Saya juga wajibkan pada Anda ketika bikin proposal, meskipun ini tahap proposal, pastikan tiap halaman ada angka, apakah tahun, apakah angka statistik. Yang kedua ada orang, siapa tokoh yang dirujuk, siapa yang berbicara, dan siapa yang dikritik. Kan di situ pasti pendapat orang. Lalu yang ketiga ada pendapat, ada qaul, ada aqwal. Bisa qaul 1 pendapat, bisa aqwal banyak pendapat. Harus begitu. Nah, ini insight dari saya kuliah di UIN Jakarta. Nah, ini saya tularkan kepada Anda. Anda harus melakukan yang sama ketika jadi mahasiswa saya, apalagi kemudian ketika gagasan di latar belakang itu juga diinspirasi oleh paparan saya. Maka harus itu. Maka harus mengelaborasi literatur atau hasil penelitian terdahulu. Maka kemudian catatan di dalam bagaimana cara membuat latar belakang atau pendahuluan yang keren. Kira-kira itu yang kemudian perlu saya sampaikan. Nanti coba dicermati bagaimana Anda bandingkan dengan paparan Anda ya. Jadi pertama latar belakang itu harus berisi tentang harus berisi tentang argumentasi. Kenapa penelitian Anda itu menarik untuk diangkat? Ya. Kenapa topik yang Anda angkat itu layak untuk dikaji? Lagi-lagi ini secara akademik ya, bukan menarik menurut Anda. Secara akademik itu tentunya didukung oleh teori. Ya, jelaskan gitu. Secara akademik itu didukung oleh teori. Atau dalam analisis sementara Anda ini bisa memberikan kontribusi ke masyarakat. Maka kemudian
kontribusi itu apa? Salah satu kontribusi yang jelas itu adalah bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Contoh kalau dalam dunia pendidikan itu gini, kenapa? Nah, misalkan ya contoh ya, kenapa semakin tinggi pendidikan seseorang itu tidak relevan dengan tingkat kesejahteraan? Itu kan gitu ya. Ini kan contoh nih. Di lingkungan kita, hukumnya seharusnya makin tinggi level pendidikan seseorang itu harus makin sejahtera. Tapi di lapangan kita banyak menemukan makin tinggi pendidikan seseorang justru tidak sejahtera, atau bahasa kasarnya tidak, antara latar belakang pendidikan tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan. Contohnya guru. Di guru itu dituntut S1, S2, tapi hampir di lingkungan kita tidak banyak guru yang sejahtera. Kalau guru itu, kecuali kalau guru itu melakukan korupsi kan gitu. Karena guru itu ketika dia menjadi guru sudah waktunya itu untuk ngajar, tapi rezekinya hanya dipincuk, dijatah. Kalau PNS-nya guru itu kan gajinya hanya sekitar, ya kalau golongan 4 itu ya paling hanya 5 juta, 5.500.000, sama tunjangannya ya kalau tunjangan sekarang paling hanya sekitar 4 juta, jadi 9 juta. Dengan gaji 9 juta itu kan secara ini nggak bisa ngapa-ngapain. Meskipun kalau bagi orang yang pegawai swasta ya 9 juta udah lumayan. Tapi kalau dibandingkan dengan biaya makan, biaya sekolah 4 juta itu nggak ada apa-apanya kan gitu. Nah, bagaimana dia bisa menjadi kaya apalagi ketika punya anak banyak, misalkan begitu. Jadi makin tinggi latar belakang pendidikan tapi tidak makin sejahtera. Itu kan menyalahi anggap teori umum ketika seharusnya orang berpendidikan tinggi makin sejahtera, misalkan begitu. Jadi ini kemudian diteliti, oh ternyata ada masalah di sini. Nah, nanti kemudian tawaran Anda adalah akan menyelesaikan bagaimana sebuah pendidikan akan menyelesaikan berbanding lurus dengan kesejahteraan. Maka Anda bikin penelitian tentang problem pendidikan. Jadi pendidikan selama ini mengalami problematik, punya problem karena tidak berdampak pada kesejahteraan. Nah, ini contoh yang banyak terjadi di sekitar kita. Nah, sehingga kemudian tema yang menarik ini harus dibangun dengan argumen yang jelas, didukung dengan data. Misalkan Anda saat punya data, berapa jumlah guru yang kaya, berapa jumlah guru yang masih sengsara misalkan. Jadi kalau misalkan ketika guru kan S1 tuh, dilihat berapa banyak yang di bawah kemiskinan, itu bisa Anda punya datanya. Di madrasah itu guru punya sekitar 1 juta. Berapa yang kira-kira dilihat ekonominya bagus dan berapa yang ekonominya rendah. Kalau ternyata di lapangan itu ditemukan banyak banyak yang miskin, nah itu berarti tadi asumsi kita ada masalah dalam pendidikan gitu. Nah, oke. Jadi argumen itu harus dibangun dengan argumen yang jelas. Datanya seperti apa, lalu kemudian argumen itu bisa dengan data-data statistik, bisa dengan teori orang, pendapat orang gitu. Lalu yang ketiga, membangun argumen secara akademik itu tentunya harus merujuk pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan. Maka kita harus mereview hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya. Nah, dari sini kemudian nanti Anda akan tahu posisi penelitian Anda itu di mana posisinya. Karena setelah melihat banyak buku-buku yang ada atau penelitian yang ada, itu Anda akan mendapatkan, oh ternyata lubang atau yang belum diteliti di sisi ini. Kira-kira begitu.
Nah, itu aja yang kira-kira untuk memperkaya apa namanya pembahasan kita di awal. Nah, saya ingin minta hari ini Anda bisa mempresentasikan proposal yang sudah Anda buat. Silahkan Anda presentasikan. Lalu kita cermati dengan kacamata dia. Kita coba yang belum jadi dulu, yang maksudnya yang belum memenuhi syarat untuk dijadikan tesis. Siapa yang sudah punya? Siapa yang ingin presentasi? Saya tawarkan dulu aja dulu. Elda, silakan Elda. Kamu bawa laptop kan? Belum Pak, belum kelar. Enggak, kita buat latar belakangnya aja. Atau kita coba pakai yang database yang dulu, ada nggak ya? Coba saya cari database-nya ya. Database itu dulu. Judulnya itu aja, nggak usah ganti lagi ya Pak ya. Apa sih judul kamu? Kamu ditolak apa diterima? Itu kan usulan Bapak yang multikultural itu yang di IT. Oh, oke. Dulu ada nggak ya? Mana sih kelas? Bu Elda ditolak, Pak. Ditolak ya? Enggak Pak, ya orang Bapak yang ini. Ini PI ya? PI ya? Iya Pak, IT multikultural yang di. Oke, kita lihat di di proposal tesis final. Di Holit. Saya coba yang ditolak tuh Gopar tuh ditolak. Holit itu dulu nggak keluar nilainya ya, Ilit ya? Nggak keluar kamu? Makanya Pak, saya udah nyetor, cuman nilai nggak keluar Pak, cuman keluar tahu di mana keluar nilainya. Holit nggak nyetor ini. Saya nyetor Pak. Kok nggak ada nilainya sih kamu? Tapi memang nggak keluar ya kamu ya? Atau karena coba saya lihat. Saya nyetor Pak, itu yang saya kirim di grup Pak. Iya, nggak bisa di grup, harus dia. Ntar saya pakai yang ada Dadang, Yusron, Elda juga sebenarnya nggak ada juga nih. Kan Bu Elda ditolak. Gopar ditolak. Farozi judulnya yang ya, Farozi ya? Siapa ya? Si Pak udah. Nggak, biar bantu yang sudah jadi aja. Bu Ella udah kan Pak Pak. Joji udah jadi Pak Joji Pak. Atau Noto deh, Noto aja, Noto ya. Noto, oke, Noto aja. Noto hadir, Noto? Hadir Pak. Oke, kita sempurnakan miliknya Noto. Coba ya. Baik Pak. Kita baca dulu di Noto ya. Ntar, zoom. Oh, ini mau habis Pak. Waktunya mau habis, masih lama. Enggak, itu ada tulisannya tadi. Direkam itu. Rekaman. Oh, direkam. Oke. Ini Noto ya. Ya Pak. Ini saya coba nanti coba ya sambil dibaca ya. Saya ingin komentar Anda, apa kekurangan di Noto nih. Jadi Noto itu berbicara tentang posisi pesantren atau pesantren pasca Undang-Undang nomor 18 tahun 2019. Ingat ya, judulnya seperti itu Mas. Pesantren pasca atau kesiapan pesantren pasca Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang Undang-Undang pesantren. Coba kita lihat paparannya. Jadi dia akan fokus di kesiapan pesantren. Sambil baca ya. Fokus. Zoomin lagi Pak, nggak kelihatan Pak. Apa? Di zoomin lagi, saya kagak kelihatan. Lagian kamu pakai HP. Jangan pakai HP makanya. Kuliah itu. Saya kagak bisa Pak. Kuliah itu modal. Kuliah nggak modal. Astagfirullah, saya udah modal Pak, modal paketan ini. Kuliah itu modal. Udah kelihatan. Udah Pak. Oke ya. Kita lihat. Noto berbicara tentang kesiapan pesantren pasca Undang-Undang 18 tahun 2019. Ini keren secara ini. Kita coba lihat ya, baca ya masing-masing ya. Dia objeknya adalah pesantren di Jakarta.
Jabodetabek ya. Ya, dia punya data. Nah, ini udah memenuhi syarat. Ingat tadi paparan yang baik itu ada angka. Ya, ada angka baik tahun atau data statistik. Ya, ini sudah ada memenuhi syarat pertama. Dia ada data, lalu kemudian ini ada apa lagi nih? Nih sebuah studi. Nah, ini berarti dia ada kata orang ada. Cuman karena ini pakai apa Google Classroom nggak kelihatan siapa yang berbicara nih. Kan gitu ya. Tapi minimal satu halaman sudah menginformasikan kaul orang, referensi. Kan itu. Bahkan ada 4 nih. Oh, ada nih data nih. Sukirman dan Lestari. Analisis pengelolaan pesantren Salafiyah di Kabupaten Kebumen. Ini sudah 4 orang melampaui target saya. Yang tiap halaman berapa? 3 referensi. Nah, kalau undang-undang kayak gini itu nggak perlu dianu, Mas. Karena undang-undang bukan buku. Dan juga ini nggak perlu. Ya, Baik, Pak. perhatian ya. Siap, Pak. Undang-undang kayak ini nggak perlu di footnote-kan. Karena orang itu udah tahu undang-undang itu. Oke, tapi ini keren. Udah memenuhi syarat. Minimal 3 sudah memenuhi syarat. Ya. Oke. Jadi dia mencoba menggambarkan pesantren. Coba sambil baca ya. Sambil baca. Ini model-model noto yang memaparkan data-data atau paparan tentang pesantren. Oke, sambil baca ya. Ini ada pesantren Salafiyah yang fokus ke pesantren apa pembelajaran kitab kuning. Lalu kemudian data ini kan fakta-fakta nih. Pesantren Salafiyah tidak ada namanya SKL, tidak ada SNP dan seterusnya. Karena pesantren fokus pada kajian keagamaan. Jadi Noto mencoba menggambarkan tentang bagaimana gambaran real proses pembelajaran di pesantren. Dia sudah melakukan kritikan, mencatat pesantren tidak standar, tidak ada standar SKL, tidak ada standar nasional pendidikan pada umumnya. Jadi ini dianggap sebagai sebuah data yang ditemukan di lapangan di. Nah, oke, ini latar belakang. Ini sama juga nih datanya banyak nih. Jadi ini udah memenuhi syarat. Meskipun di halaman kedua ini nggak ada angka dan nggak ada orang siapa yang ngomong kan begitu. Kan gitu. Ini misalkan sebenarnya kayak Sukamto itu bisa dinaikkan. Orang-orang seperti Sukamto ini bisa dinaikkan. Menurut Sukamto, tapi maksudnya Sukamto ini keilmuannya nggak diketahui. Menarik kalau misalkan si siapa Abdurrahman Mas'ud yang dinaikkan ini tokohnya misalkan. Jadi dari sekian banyak buku, mana buku yang paling eligible atau buku yang paling keren secara akademik. Nah, saya kira buku ini tapi ini bukunya keren-keren ini sebenarnya nih. Misalkan di Abdurrahman Mas'ud itu menggagas format pendidikan pesantren. Lalu Nurul Huda ini transformasi pendidikan pesantren. Ini keren gagasan ini. Ini bisa diambil dinaikkan ke atas. Menurut Abdurrahman Mas'ud misalkan jika Anda menemukan satu gagasan utuh di dalam gagasan yang menarik di dalam bukunya atau dalam penelitiannya. Udah dibaca kan? Dia sudah membicarakan problem kurikulum, problem akses pendidikan formal. Nah, ini lalu keterbatasan tenaga pengajar. Lalu dia memaparkan 70% guru pesantren tidak berlakukan pendidikan formal di Depok, lalu di Bekasi 50% dan seterusnya. Ini data-data yang keren untuk mengantari sebelum menukik kepada isu tentang kesiapan pesantren dalam menghadapi formalisme yang dimandatkan di dalam undang-undang pesantren, misalkan begitu. Ini miliknya Noto. Ini saya membaca ini seneng, asik gitu loh, ya. Membaca ini asik nih datanya ya. Jadi termasuk dari sisi ini juga menyasar ke pesantren mengandalkan sumbangan sukarela. Ini masalah
kalau dalam SNP namanya standar pembiayaan. Kan begitu. Jadi 8 standar ditampilkan semua di dalam paparan Noto. Ini terwakili di dalam latar belakang. Kira-kira begitu. Oke, paham ya? Nah, di sini yang ini dulu latar belakang. Oke, sampai di sini ada catatan yang lain dari kawan-kawan yang lain, silakan. Silakan. Ada yang mau berpendapat? Firly? Nasruddin? Coba cermati, belajar sama Noto Nasruddin. Firly, ada catatan Mas Firly? Iya Pak, nanti saya belajar sama Pak Noto Pak. Lanjut ya Pak, nanti saya ya nanya-nanya lagi Pak. Noto. Pak, Iya. Pak Noto Saya nanya, itu, Pak. Itu gap permasalahannya yang mendasar itunya di mana Pak? Maksudnya gap dari permasalahan terbelakang permasalahannya itu. Gimana Noto? Jawab ah, Noto. Masa saya yang jawab? Ayo, di mana gapnya kira-kira Mas Noto? Mana gapnya? Gap permasalahan yang Anda kemukakan di dalam proposal Anda. Mana gapnya? Bentar Pak. Kok entar? Anda membaca yang punya penelitian ya harus bertanggung jawab. Nggak boleh lari dari kenyataan. Terkadang kita harus lari dari kenyataan Pak kalau nggak ada duit. Itu mah Gofar. Ayo. Udah ngadonin aja, udah ngadonin Gopar. Apa? Noto, ayo Noto. Apa gap? Masalah Anda kan masalah kesiapan. Iya. Ya. Gapnya apa? Mana ya? Bentar Pak. Enggak, kemukakan aja, nggak usah dicari dia, nggak usah dicari di ininya. Kemukakan aja, ada yang punya bahan. Jadi pesantren gapnya itu untuk apa ya, dalam penerapan standar nasional pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ini, kan pesantren itu banyak macamnya ya. Ada pesantren modern, ada pesantren yang apa namanya semi modern, ada yang salafiyah. Ya. Nah, pesantren yang modern untuk apa ya, untuk penerapan Undang-Undang Nomor 18 ini betulnya tidak terlalu bermasalah ya, karena memang mereka secara apa ya, secara struktur pesantrennya sudah siap untuk itu gitu, dengan kurikulum mereka yang sudah nasional, kemudian juga penggabungan kurikulum diniyah dan apa namanya umum gitu. Nah, yang menjadi masalah itu adalah pesantren-pesantren yang salafiyah murni sebetulnya, yang masih tradisional. Yang ini yaitu tadi yang dipaparkan di data-data itu, banyak yang masih belum siap ya secara struktur pesantrennya, baik dari pendanaan, kemudian dari kualitas guru dan sebagainya. Nah, ini yang masih banyak belum siap, dalam arti sebetulnya pesantren apa namanya salafiyah atau pesantren-pesantren tradisional itu belum siap. Nah, maka apa namanya mungkin perlu langkah-langkah yang strategis dari pemerintah untuk menyiapkan apa namanya pesantren tradisional ini dalam apa ya, dalam mengejar ketertinggalannya dari pesantren modern ini mungkin. Iya. Ada, bisa nggak diungkapkan dengan bahasa yang lebih simpel gitu kira-kira? Nah itu Pak, saya lagi. Ayo, ada yang bisa bantu nggak? Kira-kira gapnya di mana? Yang lebih, Dadang, gimana Dadang? Jangan hanya nonton aja Dadang, ayo. Atau jangan lagi sambil makan. Lagi makan sambil jalan-jalan, sambil tidur-tiduran Dadang. Pak, saya ini aja Pak, saya lagi memantau dulu Pak. Kebiasaan. Jangan jadi penonton pasif, ayo. Dadang, gimana Dadang? Atau menurut Nasruddin coba? Berarti Nasruddin Al-Ghufar ini lebih setelah saya tolak proposalnya lebih tercerahkan. Aduh, bukannya tercerahkan Pak.
Ini malah kayak tambah, wah, pusing. Kamu Apa bisa dikatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ini adalah sumber masalahnya? Apa bisa dikatakan seperti itu dalam penulisan ini, Pak? sebenarnya bukan sumber masalah. Ya tapi bisa juga karena ada undang-undang lalu jadi masalah, itu bisa juga. Jadi gini, misalnya gini. Ini ada lagi yang lain. Ini malah si Fauzi malah bertanya. Saya ingin yang lain. Iya, Pak, silakan. Mungkin gini Pak, sedikit Ya, silakan. Nah, begitu menurut dong. hemat saya Terus. bahwa yang diterangkan oleh judul daripada kesiapan pesantren dalam memenuhi standar gapnya itu adalah mungkin beberapa pesantren ada yang siap, ada juga yang belum siap atau perlu beradaptasi, Pak. Iya. Mungkin yang saya dapat itu gapnya seperti itu mungkin. Itu aja, Pak. Ya, bisa juga. Jadi ini nanti tuh judulnya adalah lebih kepada nanti kalau memungkinkan memasukkan data-data statistik Noto ya, dari sekian banyak pesantren, lalu dipilah kategorinya yang modern sama yang salaf. Nah, yang modern itu biasanya adalah pesantren yang sudah punya sekolah atau pesantren yang sudah menyelenggarakan pendidikan formal baik formal dalam pesantren maupun formal luar pesantren. Formal dalam pesantren itu seperti sekarang itu ada di perkembangan pesantren ya Noto ya, ingat ya, ada namanya SPM. Itu adalah pendidikan formal pesantren, Satuan Pendidikan Mu'adalah. Atau ada juga contoh SPM itu contoh Asidikiyah. Atau model pendidikan diniyah formal. Diniyah formal itu kalau nggak salah sangat Aziyadah masuk apa enggak ya? Ada Aziyadah, ada yang tahu Aziyadah nggak? Saya nggak tahu ada MMTS sekolah formalnya ada apa enggak ya? Tapi kira-kira itu sekolah formal pesantren. Ada juga yang di luar pesantren begini. Pesantren tapi di dalamnya ada MI, ada SD, MTS itu yang formal. Itu biasanya pesantren modern. Nah, sekarang yang pesantren salafiyah itu adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, yang dia ngaji kitab saja, lalu bagaimana kemudian ketika ada undang-undang. Nah, ini saya nanti fokuskan kesiapan pesantren di Jabodetabek, pesantren salafiyah dalam pasca undang-undang. Jadi lebih banyak merasakan ini ya Noto ya. Seperti apa kesiapan pesantren-pesantren tersebut dalam menghadapi undang-undang pesantren. Nah, sebelum itu Anda harus paham karakteristik undang-undang pesantren itu apa. Kenapa kemudian pesantren harus mengikuti undang pesantren? Kira-kira gitu. Harus paham karakteristik. Misalnya gini, apakah undang-undang pesantren menekankan formalisme? Halo.